Siap? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Kira-kira di sini ada yang isi nggak? Kalau udah berangkat semua? Ada yang sakit? Udah pada tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Kesebangunan bangun data. Nah, masih ingat nggak sebelum kita masuk ke kesebangunan bangun data, pelajaran sebelumnya kita pelajari apa? Kongruenan. Oke, ya kongruenan. Nah, sebelum masuk ke sini, ya ada yang tahu maksud dari kongruenan itu apa? Ada yang mau? Karena kongruenan. Kongruenan itu siapa ya? Siapa yang mau? Karena kongruenan. Siapa yang berani jelasin kongruenan itu? Di sini Papa. Gua mampus. Ngomong kau ini. Pus dong. Secara singkat aja, kongruenan itu apa ya? Sebelum kita masuk ke bangun dua dimensi kesebangunannya. Kongruenan. Buat yang lain ada nggak cewek-cewek? Kongruenannya. Kongruenan dua bangun yang memiliki ada berapa ya? Iya, yang sama, ukurannya sama. Tuh ya, sama persis. Nah, habis itu materi selanjutnya kita membahas kesebangunan dua bangun data. Ada yang masih belum kenal nggak? Ibu? Namanya bisa dipanggil Uwidya. Boleh. Oke. Nah, pada kesebangunan bangun data ini kita akan ada indikator pencapaian kompetensinya. Pertama, nanti kita akan mengidentifikasi dua benda atau bangun data kesebangunan atau tidaknya. Dan yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun jika diberikan dua bangun segi banyak yang sebangunnya. Ya, oke. Dan yang terakhir, akan menguji dan membuktikan dua bangun data sebangun atau tidak. Jika diberikan dua bangun data sebangun beserta beberapa informasi mengenai identitas atau bisa sulit. Nah, di bagian 4.6.1 itu nanti kalian berkelompok. Oke? Nah, kenapa diadakannya 7 pembelajaran? Karena untuk mengidentifikasi bangun dua bangun datanya ya. Terus untuk menjelaskan syarat-syarat kita harus mengetahui syarat-syaratnya nanti apa. Sebelumnya kan kita belajar kongruen, gitu ya. Memiliki berapa syarat? 2. Nah, sekarang kita akan belajar kesebangunan. Kira-kira nanti
untuk menentukan dua bangun itu sebangun atau tidaknya. Oke. Nah, kita masuk ke apa sih itu kesebangunan? Udah pada buka bukunya? Ada yang udah pernah baca? Udah dibaca? Kesebangunannya? Nah, apa sih itu kesebangunan? Dua bangun datar yang memiliki bentuknya sama. Memperhatikan dari ukurannya, yaitu akan tetapi sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudutnya yang berhadapan sama besar. Iya. Nah, pada perubahan bangun satu ke bangun yang lainnya, sebangun melibatkan adanya pengecilan dan pembesaran. Jadi sebelumnya kan kita belajar komplain ya. Kalau komplain itu bangunnya persis sama persis. Di dalam kesebangunan itu ada bangunnya persis, tapi hanya pembesaran sama pengecilan. Jadi nggak sama jiplek mirip ya, hanya pada bangunnya sama, tapi yang satunya kecil, yang satunya besar, hanya pembesaran sama pengecilan. Nah, dalam kesebangunan dilambangkan dengan simbolnya nih. Oke, ya itu simbolnya. Dari sini udah dapat belum bedanya sebangun sama monumen? Insya Allah. Oke. Nah, ternyata dalam kesebangunan juga itu memiliki dua syarat kesebangunan. Nah, oke. Dua bangun segi banyak walaupun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama memiliki perbandingan yang senilai. Di sini ada perbandingan yang senilai. Nah, jadi sisi-sisinya itu mereka memiliki perbandingannya senilai. Jadi sisi satu sama sisi yang lainnya itu memiliki perbandingan senilai. Dua bangunnya ya. Oke, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, kalau yang sudut-sudut itu mirip sama apa ya? Komplain. Yang bedanya di komplain sama kesebangunan itu pada sisinya. Oke, biar lebih paham, kita bisa masuk ke contoh soal. Nah, oke, perhatikan contoh pertama. Sebelah sini, ini ada dua bangun. Oke, misalkan ini bangun pertama. Yang satunya bangun dua. Nah, bangun pertama hanya memiliki sisinya berapa? 3 cm. Satunya ya 2 cm. Oke. Tadi kalau yang sebelah sini itu namanya apa ya? Panjang. Jadi kita punya pada bangun pertama punya panjangnya berapa? 2 cm. Lebarnya punya berapa? 3 cm. Oke, kalau bangun dua punya panjangnya berapa? 4. Lebarnya 6. Oke. Nah, di sini kita kan punya dua syarat ya. Dua syaratnya itu katanya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sama syarat keduanya sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya yang senilai. Nah, pada contoh ini kita disuruh membuktikan kira-kira bangun ini itu sebangun nggak bangunnya. Oke, kita masuk ke sudut pertama. Kira-kira dua bangun ini sudutnya itu memiliki sudut apa aja? Siku, ya sudutnya siku-siku. Nah, di sini ya siku-sikunya ya. Oke, ini juga siku-siku. Kira-kira berarti untuk sudutnya memiliki sama nggak nilainya? Sama-sama 90. Oke, siku-sikunya memiliki sama-sama 90. Nah, jadi kita punya sudut yang bernilai sama untuk siku.
90. Ini terbukti nggak? Sudutnya. Oke, terbukti. Kita terbukti. Nih, sedangkan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya itu senilai. Nah, lihat dari senilainya itu dari mana? Kita ambil bagian panjang sama panjang. Jadi bangun pertama sama bangun yang kedua itu kita lihat di panjangnya terlebih dahulu. Oke, bangun pertama itu tadi panjangnya berapa ya? 2. Kalau yang ini panjangnya 4. Kita pilih perbandingannya. Panjang A dibagi sama panjang B. Panjang A bagi sama panjang B sama dengan kita tuliskan 2 dibandingkan 4. 2 banding 4 bisa diperkecil nggak? Bisa, sama-sama jadi 1/2. Nah, ini yang panjangnya. Oke, karena tadi katanya perbandingannya senilai, jadi perbandingan panjang sama lebar itu harus memiliki perbandingan yang sama. Oke, berarti yang lebarnya kita punya 3 cm, lebarnya punya 6 cm. Kita diperkecil jadinya setengah. Nah, dari sini udah kelihatan nih kalau dua bangun itu memiliki perbandingan yang sama. Dari mana? Jadi dari perbandingan yang panjang itu setengah, yang lebarnya juga setengah. Ya, jadi ini terbukti nggak? Terbukti. Oke. Jadi kita bisa simpulkan sesuai definisi dapat disimpulkan bahwa dua bangun yang empat sebangun memenuhi syarat kesebangunan. Nah, jadi cara pembuktiannya itu kita harus melihat dari syarat-syarat kesebangunan. Oke. Nah, soal yang kedua biar kita lebih paham lagi, kelihatan nggak dari belakang gambarnya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Coba bentar, Mas. Bisa pindah. Jalan? Iya, boleh. Nah, kelihatan dari belakang? Ayo, bentar. Oke, kita lihat dari bangun ini. Lihat dulu ya, kira-kira kayak gimana. Kira-kira ini dua bangunnya sebangun atau tidak? Sebangun dari mana? Dari sudut. Oke. Terus dari mana lagi? Dari bentuk. Ya, dari bentuk. Ya, karena sebangun itu pasti sama bentuknya, hanya perbesaran sama perkecilan. Terus dari angkanya, coba perbandingannya sama tidak? Sama berapa? Ayo. Misal kita ambil yang 4 sama 6. 4 sama 6 itu perbandingannya jadi berapa? Bisa dibaca nggak? 2, 3. Oke, kita ambil lagi misal 6 sama 9. 6 sama 9. Sama-sama bisa dibagi nggak? Kecil, jadi berapa? 2 apa? 3. Ya, jadi kita lihat di sini nih. Oke. Pertama kita lihat sudutnya. Oke. Sudut A dan sudut E kita posisikan A dan E. Dan E ini nilainya 115 dan yang E juga 115. Sama ya nilainya. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau sudut A dan sudut E nilainya sama. Atau misalkan kita mau dituliskan 3 dulu. Nah, berarti yang antara A sama E itu harus ada di tengah, harus
Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai. Tadi kita udah mulai ya. Kalau AB dibandingkan misal EF. Nah, tadi kita nyobanya apa? AD bandingkan sama EH atau HE. DA bandingkan HE. Terus tadi kita nyoba apa lagi? BC bandingkan sama FB. Ya, ini. Nah, berarti kita dapat tadi berapa ya perbandingannya? 2/3. Sama-sama 2/3. Nah, berarti pada syarat pertama sama syarat kedua terbukti nggak kalau itu sebangun? Sebangun terbukti? Ya. Oke, berarti kita bisa tuliskan. Jangan lupa ya, bagian akhirnya kita simpulkan. Disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFG. Dapat ditulis juga, bisa kita mau dituliskan pakai simbol. Simbol sebangun gimana ya? Ini ya, kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, itu membacanya berarti simbolnya itu kalau itu sebangun. Dari mana ya sebangunan? Ada yang masih bingung nggak? Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita berkelompok? Ya, kelompok ya. Nah, Mbak mau membagi kelompoknya pakai perhitungan, gitu ya. Oke, terus ya. Mbak membutuhkan 6 kelompok. Jadi bisa dari sini deh, berhitung ya, dari sini sampai berapa? 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari 1 lagi. Ingat-ingat ya kalian ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari 1 lagi. 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. 3, 4, 5, 6. Kalian kelompok. Ayo, 1 mana? Buruan.
Perhatikan ya, itu NKP-nya belajar bersama gurunya. Kan ada nama kelompok. Nanti kalian kelompok berapa ditulis? 1, ya. Nah, di sini nama anggotanya kalian tulis. Oke? Sama di belakangnya tanda huruf absen. Ya, oke. Setelah itu, lihat ke ujung kelompoknya. Ya. Oke, baca dan pahami LKPD dengan seksama. Nah, habis itu ikutilah dengan lama-lama kegiatan yang ada. Adanya LKPD ini berkelompok kalian diskusi ya, diskusi untuk menjawab soal yang ada 3 soal. Di sini 3 soalnya kalian disuruh membuktikan. Membuktikan ini ada bangun trapesium, 2 bangun trapesium, kalian ini kira-kira itu seberapa atau tidak? Oke. Terus yang kedua, ini kalian cari 2 pasang yang sama. Di sini tuh ada 3 pasang, tapi kalian boleh tuliskan pasang berapa? Nah, dan yang ketiga, kalian disuruh membuktikan ini 2 bangun belah ketupat sebangun atau tidaknya. Nah, terus tuliskan perbandingannya di sini yang sama. Misalkan tadi kan perbandingannya AB banding EF sama dengan BC banding FG atau AB gitu ya. Oke, kasih waktu udah pada bukan? Udah punya? Baca dulu kan kita punya perbandingan CD, CD bandingkan sama yang
Mas, lampunya mas. Akhirnya tak apa Bandingannya jadi kamu Ada
sisinya sebelah kanan empat ini kan
Nanti kalian bisa sama susulannya.
Oh, ada.
Dari kelompok ada yang berani maju nggak? Ada beda penilaian ini. Baiklah. Iya, Ya, selamat malam. Ya, sih. ngapain tuh maju dulu? Ini kelompok satu, kelompok satu mau. Bilang aja. Nyampaikan aja di sini nggak apa-apa, nyampaikan aja. Ini ya, ini Pak kelompok satu sampai nggak apa-apa. Kenapa dikatakan sebelah itu apa syaratnya? Lihat ya, bentar. Ya. Sesuaian sama katanya tadi maka perbandingan senilai membangun ya sebangun. Kira-kira yang lain jawaban sisinya sama nggak 1/2? Sama? Ada yang beda nggak? Nah, berarti nomor 1 dari katanya sebangun. Oke, dari kelompok 1. Dari kelompok yang lain nomor 2. Ada yang berani? Menyampaikan jawaban dari kelompoknya. Ini dari kelompok yang kelompok 2 mau mempresentasikan isinya. Ya, sudutnya. Ya, oke. Terus mana lagi satunya lagi apa? Ya, C sama G. 2/3. Kalau sudutnya 90 derajat, berarti 2 bangun itu sebangun. Kira-kira kelompok lain jawabannya apa? Itu dia bangunnya kayak apa? A sama Oke, nah berarti yang dikatakan coba lihat nomor 2. Yang nomor 2 itu yang sebangun katanya tadi kelompok 2 itu bangun A sama bangun B. Coba dilihat A sama B. Itu ini perbandingannya katanya 1/7. Yang lainnya benar nggak? A sama B. Terus lagi ada lagi bangun C sama D. C sama D.
sama F. Nah, itu dia. Dua banget kan itu juga banget ya yang udah pasangan. Ada berarti kalian bisa ambil dua pasangannya. Oke, kalau nomor 3 ada yang berani presentasiin diskusi kalian? Nomornya yang sama yang mana sama besarnya? Sudut A dan sudut K, sudut B dan sudut E, sudut C dan sudut M, sudut B dan sudut L. Nah, berarti nomor 3 katanya tadi berapa ya? Iya, Pak. Dari kelompok 3 itu bilangnya sisi-sisi yang bersesuaian itu sisi AD sama dengan KN dibagi KN sama dengan CD dibagi MN sama dengan PC dibagi LM. Nah, karena di sini sisinya sama 3 sama 6, berarti 3 bandingkan 6. Hasilnya 1/2. Ada yang beda jawabannya? Ya. Oke. Dan sudut-sudutnya karena di sini terlihat memiliki sudutnya yang sama. Misalkan sudut A itu sama dengan sudut K. Sudut D sama dengan sudut E. Nah, dari sini sudutnya terlihat sama besar. Berarti ini dua bangunnya dikatakan sebangun atau tidak? Sebangun. Nah, berarti tadi udah ya dari kelompok 1, 2, 3 udah diskusiin memaparkan presentasi yang belum. Sekarang kita kesimpulannya. Jadi kesimpulan bentar ya. Nah, oke, kita tulis dulu. Kita simpulkan dari jawaban yang kalian kelompok kalian. Tadi kalau katanya sebangun itu gimana ya? Syaratnya memenuhi sisi-sisi yang perbandingannya adalah nilai ya 9. Oke, sudutnya sama besar. Nah, jadi kita bisa bedakan kalau kelompok sama sebangun itu bedanya di bagian ini besar, sisinya juga ini sama. Itu sudut sama, tapi bedanya di sisi besar samanya ini perbandingan sisi adanya juga berbeda nih. Kalau ini ada sama dengan ini saja ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan kompleks sudah pasti bisa kompleks sudah pasti dibangun sebagai bentuk kelompok. Oke. Nah, pada pertemuan nanti selanjutnya kita belajar tentang kesebangunan segitiga. Jadi jangan lupa dipelajari dulu ya. Ya, siap ya, pelajari ya. Oke, boleh kembali masuk ke sini. Oh.
ini ada bangun data ya. Selanjutnya tadi apa ya? Bangun yang tiga. Mbak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasanya ya menggodok selama Langsung saja ya, nanti langsung nanti langsung ke ruang meja Mas. oh, meja siap Pak. Ah!